Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala nuwasil fi hadhihi al-lailah wa mazilna fi juz' amma wa insyaallah ta'ala nadkhulu hadhihi al-lailah surah al-falaq. Alhamdulillah, kita masih dalam pembahasan kita di kajian rutin Selasa malam Rabu dari kitab Juz' Amma, dan kita masih dalam pembahasan di surat-surat pendek, dan insyaallah ta'ala kita akan setelah membahas surat An-Nas, kita akan membahas surat Al-Falaq. Kita akan kupas satu persatu apa yang terkandung dalam surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, para ulama berbeda pendapat apakah dia makkiyah atau madaniyah, karena surat ini turun setelah hijrah, maka yang rajih surat ini dikatakan surat madaniyah. Nah, surat ini diberi nama surat Al-Falaq. Ada juga yang menyebutkan dalam Al-Quran surat Qul a'udzu birabbil falaq. Ada juga yang mengatakan surat ini bernama surat Al-Mu'awwidzatain. Kemudian di dalam surat Al-Falaq ini terdapat 23 kata, 33 kalimah. Jadi dalam surat ini ada 23 kata. Kalau kita hitung ada 23 kata. Seperti surat Al-Fil dan Al-Masad. Al-Fil, Al-Masad, Al-Falaq itu sama. Berapa kata? 23 kata. Kenapa demikian? Karena para ulama berbeda pendapat. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka mendapatkan 10 pahala. Nah, kalimat satu huruf ini para ulama berbeda pendapat. Apakah satu huruf ini bermakna satu huruf hijaiyah ataukah satu kata? Dipahami ya Pak ya? Nah, jadi faedahnya di sini. Oh, berarti kalau yang dimaksud satu kata, berarti apa? Kalau kita baca Al-Falaq, kita dapat berapa? 230 pahala. Paham? Kalau kita baca Al-Fil, Al-Masad, ada berapa kata tadi? 23 kata. Berarti kita mendapatkan pahala 250 pahala kebaikan. Adapun hurufnya ada 79 huruf. 79 harfan. Di dalam surat Al-Falaq ini ada 79 huruf. Berarti kalau pendapat satu hurufnya 10 pahala, berarti berapa? Kita mendapatkan berapa? 790 pahala. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat apakah ya barakallahu yang dimaksud dalam man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf
Apa ini maksudnya huruf adalah huruf hijaiyah ataukah katanya. Nah, kemudian fa barakallahu fikum, di dalam ayat ini atau surat ini tema atau topik yang terkandung padanya adalah penjelasan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari segala bentuk keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kita jelaskan, ternyata apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu terkadang mendatangkan keburukan atau kejahatan. Namun sekali lagi, keburukan atau kejahatan ini adalah amrun nisbi. Ya, terkadang kenapa sih Allah kok menciptakan iblis? Kenapa sih Allah menciptakan setan menggoda kita? Ini terkadang muncul pertanyaan seperti ini. Insyaallah kita akan bahas nanti. Keutamaan surah Al-Falaq sangat banyak. Di antaranya adalah dalam hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia menyatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidat fi duburi kulli salatin. Rawahu Ahmad. Kata sahabat Uqbah bin Amir, aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu membaca Al-Mu'awwidat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas setika setelah selesai sholat. Perhatikan, barakallahu fikum, sahabat Uqbah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam setiap selesai sholat jangan lupa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kenapa demikian? Karena di dalam surat perlindungan diri dari segala keburukan dan kejahatan makhluk-makhluk Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang rajin membaca surat ini setelah sholat, maka dengan izin Allah dia akan terlindungi dari segala bentuk mara bahaya. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya? Dalam tafsir Muyassar, qul ayyuhar rasul a'udzu wa a'tasimu wa atasimu birabbil falaq wa huwa as-subh. Katakanlah wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, a'udzu wa a'tasimu, aku berlindung dan bernaung birabbil falaq, dengan Rabb pencipta waktu subuh. Al-Falaq di sini para ulama berbeda pendapat. Di tafsir Muyassar beliau memilih pendapat yang paling kuat, yang paling rajih. Al-Falaq bermakna waktu subuh. Ada yang mengatakan Al-Falaq itu nama neraka. Ada yang mengatakan Al-Falaq itu adalah suatu lembah di dalam neraka. Ada yang mengatakan Al-Falaq itu dengan makna yang lainnya. Namun pendapat yang rajih, Al-Falaq bermakna waktu subuh. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan dirajihkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Jadi fa barakallahu fikum,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan a'udzu wa a'tasimu bi rabbil falaq, bi rabbi as-subh. Ar-Rabb di sini artinya adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Namanya Ar-Rabb itu memiliki 3 sifat. Apa itu? Al-Khaliq, yang menciptakan waktu subuh. Al-Malik, dan yang menguasai subuh. Al-Mudabbir, dan yang mengatur segala urusan di waktu subuh. Ar-Rabb di sini apa bermakna? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ar-Rabb di sini di dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Al-Rabb jika dimutlakan maka bermakna apa? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Terkadang Ar-Rabb juga bermakna Al-Ma'bud, sesuatu yang disembah. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 49. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahhar. Apakah arbab jama dari ar-rabb? Apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, Maha Esa, dan Maha Penguasa, penakluk segala alam semesta. Kemudian juga ar-rabb bermakna sahib, artinya yang memiliki. Ya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini Rabbul Izzah, artinya sahibu al-izzah, yang memiliki al-izzah, itu kekuasaan, kemuliaan. Terkadang ar-rabb jika diidhofahkan kepada kata yang lainnya maka bisa bermakna Pak Tuhan. Jadi punya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bukan Tuhanmu. Terkadang bermakna apa? Tuhan. Ya, bermakna Tuhan, seperti dalam surat Yusuf ayat 50. Qala irji ila rabbika ya fas'alhu ma balul niswah. Kembalilah kepada Tuhanmu, kepada rajamu, kepada ya pimpinanmu. Irji ila rabbika, bukan kembali kepada Tuhanmu, bukan, tapi ila barakallahu rabbika, ini kepada Tuhanmu atau pimpinanmu. Jadi barakallahu jangan sampai salah mentafsirkan dalam Al-Qur'an ya. Enggak semua kalimat Rabb itu diartikan apa? Tuhan. Nah, kemudian fa barakallahu fikum qul a'udzu birabbil falaq. Wahai Muhammad, katakanlah aku berlindung dan bernaung birabbil falaq. Ar-Rabb di sini bermakna ar-rububiyah. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu fabarakallahu bikum meliputi 2 hal. Memiliki 2 macam. Rububiyah yang bersifat umum seperti dalam firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rububiyah Allah yang umumnya Allah memberikan rizki kepada siapa? Semua makhluk, apakah itu manusia, apakah itu dia muslim, apakah dia kafir. Rububiyah Allah yang jenis pertama bersifat umum, mencakup apa? Pengaturan Allah, rezekinya Allah kepada semua makhluknya. Dan di sana ada rububiyah yang kedua, rububiyah khassah, yang bersifat khusus. Artinya Pak, rububiyah ini hanya miliknya Pak orang-orang yang beriman. Artinya diperuntukkan rububiyah Allah kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 193, ya Rabbana ighfir lana, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian fabarakallahu kita akan mengkaji kenapa kok kita kemudian fabarakallahu diminta berlindung kepada Rabbul Falaq. Di sini ada rahasianya.
ada makna yang terkandung. Kalimat kenapa kok kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq? Kenapa kok disebut al-falaq itu waktu subuh? Para ulama memiliki semua alam semesta. Kenapa disebut waktu subuh? Di sini sebagai bentuk peringatan dan harapan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu optimis kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan gelap gulita yang luar biasa dengan apa? Dengan waktu subuh. Gelap gulita malam ini yang begitu mencekam, Allah hilangkan dengan apa? Datanya waktu subuh. Gelap gulita yang meliputi alam semesta ini bisa Allah hilangkan dengan mudahnya, apalagi Pak menghilangkan apa yang lebih kecil daripada para gelap gulita. Di sini barakallahu fikum mengingatkan bahwa Allah Maha mampu atas segala-galanya. Apapun kegelapan yang meliputimu, apakah kesempitan, apakah musibah yang sedang kau hadapi, ataukah kegelapan barakallahu fikum itu kejahilan, atau gelapnya masalah yang sedang kamu hadapi, semuanya mudah bagi Allah. Kegelapan yang meliputi alam semesta saja Pak, Allah bisa hilangkan dengan waktu subuh. Apalagi gelapnya Pak, gelapnya masalah kita, rezeki kita, kemudian barakallahu fikum kejahilan kita dan yang lainnya. Ini barakallahu fikum sebagai bentuk apa? Tadzkir wa tafaul. Peringatan kepada manusia jangan takut dengan makhluk-makhluk Allah dan selalu kembalilah kepada Allah Rabbul Falaq. Sehingga ketika seorang hamba menyatakan qul a'udzu birabbil falaq, itu Pak, jika dia benar-benar yakin, maka Pak, semua yang ada di muka bumi ini enggak ada yang dia takuti kecuali Allah. Dia selalu optimis, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kegelapan yang dia sedang hadapi pasti akan mudah hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum di sini ya Pak, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat ini kepada siapa? Kepada Nabi. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Nabi. Kalau seandainya pernyataan ini dituju kepada Nabi, maka Pak, lebih-lebih kepada kita. Nabi SAW dinyatakan butuh dengan pertolongan Allah, butuh perlindungan Allah dalam kondisi Pak, Nabi adalah Pak manusia yang terbaik, manusia yang tinggi derajatnya, Sayyidul Bashar, Nabi yang terbaik, tetap Pak dibimbing untuk senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Apalagi kita yang derajatnya jauh sekali dari Nabi. Kok bisa? Kita barakallahu ketika mendapat gelapnya musibah, gelapnya rezeki, gelapnya barakallahu cahaya ilmu, enggak pernah paham-paham, atau kemudian barakallahu masalah demi masalah kita hadapi, kenapa enggak pernah kembali kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Pak, keyakinan dia kepada Allah Pak dipertanyakan. Ketika ada masalah larinya ke dukun, ketika ada masalah larinya kepada paranormal, ketika ada masalah larinya kepada manusia, jarang kembali kepada Allah. Bagaimana keadaan orang seperti ini? Berarti barakallahu dia gak pernah optimis, gak pernah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada keyakinan bahwasanya selain Allah bisa menyelesaikan masalahnya. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan begitu tinggi derajatnya, begitu agung kedudukannya, masih dibimbing untuk kembali kepada Allah. Apalagi kita yang lemah, yang bukan nabi, bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga butuhnya kita dengan perlindungan Allah lebih daripada butuhnya nabi kepada Allah. Karena kita bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian fa barakallahu fikum min syarri ma khalaq, dari segala keburukan atau kejahatan makhluk, apa-apa saja yang Allah ciptakan. Artinya Pak, min syarri jamil makhluqat wa adzaha, yaitu Pak, dari segala keburukan jamil makhluqat, semua makhluk yang Allah ciptakan, wa adzaha, dan gangguannya. Di sini Pak, kita disuruh berlindung dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jahat. Makhluk Allah ini bersifat umum. Di sini Pak, ma khalaq, aku berlindung dari berlindung dengan Rabbul Falaq, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk Allah yang jahat dan gangguannya. Ini fa barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya Pak, makhluk Allah tidak semuanya baik. Ada yang buruk, ada yang jahat, dan ada yang mengganggu kita. Ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Kalimat keburukan di sini sekalilah amrun nisbi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, tapi Pak, ada hikmahnya. Buruk menurut Anda, tapi Pak, baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh Pak, suntikan kalau ditusukkan ke badan sakit nggak? Sakit. Menurut anak kecil, ketika dokter menyuntik dia, buruk apa enggak? Buruk, jahat. Menurut siapa? Menurut anak tersebut. Tetapi Pak, apa hikmahnya Pak dokter menyuntik? Untuk kebaikan anak tersebut, agar Pak biar sehat, biar cepat sembuh dengan izin Allah. Demikian juga ketika anak kecil disuruh minum obat sama orang tuanya Pak dikira jahat sama anak kecil. Menurut apa? Anak tersebut. Tapi bagi orang tua Pak, itu kebaikan untuk apa? Anak tersebut. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang jahat. Menciptakan iblis, menciptakan syaitan, menciptakan harimau, menciptakan buaya, menciptakan angin topan, menciptakan badai, menciptakan tsunami, menciptakan segala macam yang kadang-kadang Pak bisa membuat kita Pak binasa. Itu semua Pak untuk apa? Kebaikan kita. Sekarang kita lihat betapa banyak ketika keburukan itu menimpa kepada seorang, membuat orang itu menjadi baik. Dulu banyak maksiat, setelah Allah kasih penyakit, Masya Allah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ketika barakallahu fikum, satu kampung itu banyak maksiat, ketika Allah datangkan angin topan, langsung sudah sadar di antara mereka, astagfirullahaladzim, mungkin kita banyak jauh dari Allah, nggak pernah sholat jamaah. Ya Allah, kita kembali istighfar kepada Allah. Ternyata Pak, ketika datang keburukan, ternyata Pak, betapa banyak menyadarkan manusia-manusia yang dulunya jahat, banyak maksiat, kemudian sudah sadar. Sehingga barakallahu, kenapa Allah menciptakan iblis? Karena ingin mengetahui, Allah ingin mengetahui mana dari hamba-hamba Allah yang jujur imannya dan mana yang kufur. Dengan adanya keburukan, Allah ingin mengetahui mana orang-orang yang sabar ketika menerima musibah dan mana orang yang senantiasa berkeluh kesah dan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya Allah menciptakan keburukan, akan terlihat mana hamba-hamba Allah yang memang taat kepada Allah dan mana yang memang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, ini hikmah yang luar biasa. Sehingga barakallahu fikum, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita Pak untuk kita berlindung dari segala makhluk Allah yang membawa keburukan. Termasuk orang-orang yang dekat dengan kita Pak. Siapa? Anak, istri kita. Kadang-kadang Pak membawa keburukan. Dulu luar biasa ketika bujang taat ibadah, ketika punya istri, ya ternyata Pak istrinya Pak materialistis, ya mata duitan,
luar biasa tuntutannya para suaminya, kerja mas, gimana Pak, jauh dari Allah. Ternyata Pak, setelah menikah Pak, justru malah membawa keburukan bagi dia. Ada yang dulu Masya Allah Pak, barakallahu fikum, dulu dia punya istri, berdoa kepada Allah, punya anak. Ternyata Pak, setelah dia punya anak, ternyata Pak, anak itu mendatangkan keburukan bagi orang tuanya. Ingat kisahnya siapa? Nabi Khidir alaihissalam membunuh seorang anak. Kelihatannya jahat ya Pak ya. Wih, Nabi Musa tanya, wahai Musa, kenapa engkau membunuh anak ini? Wah, jahat bener. Jahat menurut Nabi Musa. Tapi Pak, ada hikmahnya. Kenapa kok kemudian Nabi Khidir membunuh? Karena Pak, karena anak ini durhaka. Kalau seandainya dibiarkan hidup, malah Pak membuat anaknya Pak, membuat orang tuanya Pak bisa Pak kembali kepada kekufuran, bisa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Pak sayang dengan anaknya. Betapa banyak orang tua yang dulu Masya Allah taat ibadah, punya anak, sibuk dengan anaknya, nuruti kemauan anaknya, hanya binasa, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya selain mulai kendor-kendor, udah hanya hilang dari ketaatan, dari istiqomah. Dan termasuk keburukan siapa? Keburukan yang ada pada diri kita. Makanya Rasulullah SAW kalau berkhutbah apa? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya, Nabi selalu mengulang-ulang dalam khutbah. Min syururi anfusina, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa kita. Hati-hati. Jiwa ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwamu ini lebih condong mengajak pada keburukan. Sehingga apa? Butuh mujahadah. Hawa nafsu harus diperangi. Karena apa? Nafsu ini, jiwa ini selalu apa? Mendorong kita kepada keburukan. Sehingga barakallahu fikum, di sini apa? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk keburukan yang Allah ciptakan, termasuk apa? Yang ada di sekeliling kita, anak istri kita, termasuk juga diri kita. Kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal. Kemudian barakallahu fikum, setelah ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentafsir keburukan-keburukan yang ada. Di sini fa barakallahu fikum, Allah menyebutkan secara umum min syarri ma khalaq, dari segala apa-apa yang, dari segala keburukan-keburukan apa-apa yang Allah ciptakan dan gangguan-gangguannya. Kemudian Pak, Allah memperinci dengan apa? Contoh-contohnya. 3. Apa tadi? Setelahnya min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Kemudian min syarri hasidin idza hasad. Ini memberikan isyarat bahwasanya 3 hal inilah keburukan yang dahsyat yang harus diwaspadai. Kenapa Allah mengkhususkan 3 keburukan ini daripada keburukan yang lainnya? Karena 3 hal ini yang sangat dahsyat, yang sangat membahayakan. Apabila kita lalai dan gak berlindung kepada Allah, binasa, bahkan sampai mati. Nanti kita akan sebutkan. Sehingga barakallahu fikum, di dalam ayat yang kedua ini terdapat manhajus syar'i, bahwasanya al-wiqayah manhajun syar'i, selalu mencari perlindungan diri merupakan apa? Manhaj yang syar'i, metode yang disyariatkan dalam agama. Di dalam ayat ini, seorang muslim harus selalu membuat perlindungan. Namun perlindungannya Pak, harus sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya
Barakallahu ketika seorang perang, apa disyariatkan? Bawa senjata, bawa pedang, kemudian bawa tameng. Syukur-syukur apa pakai baju besi atau anti peluru. Ini manhaj syar'i. Ya. Demikian juga seorang muslim ketika barakallahu fikum melakukan safar, harus apa? Punya perlindungan. Bawa apa? Bawa bekal, bawa duit, bawa kendaraan. Kalau nggak bawa kendaraan, barakallahu fikum, bawa sesuatu yang bisa dia pakai. Seperti misalnya barakallahu fikum kalau naik nyebrang dipakai kapal atau pakai pesawat. Jadi barakallahu fikum di dalam ayat ini ada bimbingan kepada kita untuk selalu membuat perlindungan diri. Dan perlindungan diri adalah merupakan apa? Hal yang disyariatkan, dituntut oleh Islam. Tidak boleh seorang muslim itu cuma sekedar qul a'udzu birabbil falaq bisa dibakar kemudian jalan. Tidak. Tetap apa? Harus apa? Membuat apa? Atau melakukan suatu sebab-sebab yang bisa membuat perlindungan. Gak bisa barakallahu ketika enggak perang, wah qul a'udzu birabbil falaq bisa dimakhluk perang, enggak bawa senjata, enggak bawa kemudian barakallahu apapun. Nanti Allah lindungi kita. Bismillah. Loh, ini bukan apa? Seperti itu yang dituntut oleh Islam. Nabi SAW ketika mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, perang pakai pedang, pakai baju besi, pakai apa? Perisai, pakai. Itu pun apa? Ketika perang Hunain apa? Terjadi apa yang terjadi? Nabi dihantam kemudian sampai remuk salah satu gigi garam beliau. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya setiap muslim wajib membuat perlindungan diri dan ini merupakan tuntutan dari Islam. Apapun pekerjaanmu harus punya apa? Harus punya apa? Safety, perlindungan. Makanya alhamdulillah dalam pekerjaan ya ada namanya safety. Kalau kerja ini Pak, tolong pakai hal ini, helm, kemudian pakai apa? Body harness dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk perlindungan diri. Demikian juga kita. Nah, jadi barakallahu al-wiqayah ini bukan berarti apa? Enggak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini kok ya perang kok bawa ini, oh berarti gak tawakal sama Allah. Bukan. Justru inilah betul tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat sekali lagi kaum muslimin, al-wiqayah, membuat perlindungan diri harus sesuai dengan tuntunan syariat. Banyak orang takut dengan kejahatan makhluk, hanya bikin wiqayah, perlindungan dengan cara apa? Yang berbau kesyirikan. Misalnya anaknya biar gak kena ain, kasih apa kencur di TPD pakai peniti taruh di bajunya anaknya. Nah, ini kan aneh. Pak, kok kenapa anaknya dikasih apa kayak kain kemudian dipeniti? Katanya biar setannya kecocok peniti. Nah, ini secara logika aja nggak masuk akal. Kok bisa peniti dengan dikasih apa kain atau apa? Ya bisa melindungi anaknya dari mara bahaya. Demikian juga barakallahu fikum yang sekarang banyak terjadi di perumahan-perumahan Islam. Taruh di depan rumahnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Setannya enggak masuk. Ini bukan manhaj syar'i, bukan tuntunan syariat. Ya, Al-Quran itu dilafatkan untuk melindungi kita dari apa? Mara bahaya, bukan dicatat ayat kursi di rumah, dipajang gede-gede. Ya, ini bukan wiqayah. Ya justru apa? Kembali pada perkara yang menjadi sunnah. Bahkan bisa jatuh pada kesyirikan. Waspada. Al-wiqayah, perlindungan diri harus dengan tuntunan Islam, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang seperti tadi itu membuat barakallahu ayat kursi di rumah, kemudian barakallahu sekali lagi bapak-bapak nggak bisa Pak mengusir setan. Di masjid saja yang ada sholat tiap hari ada setan nggak? Ada. Apalagi Pak di dalam rumah kita. Jadi setan itu barakallahu nggak tahu sama Al-Quran. Kadang pakai ruqyah
dia juga bisa baca Al-Quran. Artinya Al-Quran untuk melindungi dia bukan dengan cara dipajang, tapi dengan cara dilafatkan, diruqyahkan, dibacakan kepada rumah kita. Makanya Pak, Nabi mengatakan barang siapa yang rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka Pak, syaitan akanlah lari. Syaitan tidak akan pernah datang kepada rumah yang dibacakan pada surat Al-Baqarah. Dibacakan, bukan dipajangkan surat Al-Baqarah. Nah, jadi barakallahu ini at-tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar lafaz zikir, tapi juga Pak harus Pak juga melakukan Pak sebab-sebab syar'i yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum di antara bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali Pak menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk doanya beliau mengatakan wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, dan keburukan itu bukan pada dirimu, tapi pada diri kita. Dan semua keburukan yang diciptakan pasti apa? Ada hikmahnya. Buruk menurut kita, tapi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya barakallahu fikum semuanya manusia beriman, bisa nggak bagi Allah? Bisa. Tetapi Pak, dengan seperti itu nggak ada perjuangan pada diri kita. Kalau seandainya nggak ada iblis yang menggoda kita, nggak ada Pak usaha untuk kita Pak menjadi hamba Allah yang terbaik. Contohnya, kenapa sih kalau guru bikin soal kok A, B, C, D ada yang salah? Tujuannya apa? Untuk menguji santri atau siswa mana yang pintar, mana yang bodoh, mana yang ceroboh. Bikin BS, kenapa kok nggak bikin betul semuanya? Kok ada BS sama S? Tujuannya apa? Untuk menguji mana di antara siswa kita yang apa? Yang cerdas, yang ceroboh, dan yang malas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal tersebut untuk menguji siapa di antara kita yang benar-benar jujur keimanannya, jujur keyakinannya kepada Allah, dan mana orang-orang yang dusta di dalam beriman. Dan telah kita sampaikan betapa banyak dengan adanya keburukan yang diciptakan justru Pak menyadarkan sekian banyak manusia. Dulu banyak maksiat, kena tumor, kena kanker, kena AIDS, na'udzubillah min dzalik, sadar biidznillah taala, taubat kepada Allah. Dengan banyaknya musibah-musibah, alhamdulillah ternyata banyak yang sadar bahwa mereka telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala selama ini. Kita lihat yang terjadi di Semeru, yang di Merapi, perkamuan ini betapa banyak setelah adanya Gunung Merapi meletus, banyak yang ibadahnya rajin Pak. Yang dulunya Pak jarang sholat, jarang ibadah. Setelah ada musibah luar biasa, alhamdulillah, iqbal sambutan dari kaum muslim selama ada musibah ke masjid luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya Pak Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam sekian banyak yang Allah barakallahu fikum lakukan. Makanya jangan pernah mempertanyakan kenapa Allah berbuat seperti ini. Kenapa Allah kok memperlakukan saya seperti ini? Apa salah saya Allah? Salahmu banyak. Jadi barakallahu fikum, jangan pernah mempertanyakan kenapa Allah berbuat seperti pada kita, tapi kenapa kita seperti ini? Sehingga Allah kemudian apa? Memberikan takdir yang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Udah masuk belum? Si lama. 2 menit lagi. Kemudian setelah Allah menyebut secara umum tentang keburukan, Allah mentafsil. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Al-ghasiq bermakna al-lail.
Apa kata tafsir Muyassar? Wa min syarril lailin syadidul zulmah idza daghala wa taghalghal wa ma fi min asyurur wal mu'dhiyat. Dan aku juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan malam yang gelap gulita apabila dia telah datang dan menyelubungi dunia ini. Wa ma fi min asyurur, dan apa yang ada di malam hari dari segala keburukan-keburukan dan gangguan-gangguan. Al-lail, Pak, itu banyak keburukannya. Betapa banyak musibah yang datang di waktu malam. Lagi tidur enak-enak, rumahnya kecurian. Pencuri datangnya apa? Seringnya apa? Di malam hari. Sehingga Pak, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan malam ini. Jangan sampai ada maling di malam hari mencuri ke rumah kita. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga, fabarakallahu, banyak terjadi kemaksiatan di malam hari. Ketika ada cahaya, manusia nggak berani maksiat. Ketika gelap, perzinaan, pergaulan bebas, seringnya Pak terjadi di kegelapan. Lihat, ya, apalagi namanya warung remang-remang. Wah, ini apa ini warung remang-remang? Biasanya di situ Pak banyak pemuda-pemudi yang naudzubillah. Barakallahu ini. Kenapa kok kita minta berlindung dari malam? Karena Pak, malam di sini banyak keburukan-keburukan. Terjadinya perampokan, begal, kapan Pak? Seringnya di malam hari. Pencurian di malam hari. Kemudian barakallahu fikum, demikian juga Pak, kemaksiatan. Ya, di malam hari. Sekian banyak kemaksiatan sering terjadi di malam hari. Kadang kalau orang lihat cahaya takut ada orang lihat. Ya, makanya Pak, sering anak-anak muda main HP-nya di malam-malam, gelap-gelap. Kenapa? Biar nggak ketahuan, nggak tahu dia main apa. Naam, adzan. Dan insyaallah taala kita lanjutkan waalaikum setelah Isya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muwasil, kita lanjutkan di dalam ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu dari keburukan malam yang sangat gelap gulita. Idza dakhala wa taghalghal, apabila dia datang dan menyeliputi manusia dan apa-apa yang ada padanya dari keburukan-keburukan dan gangguan-gangguan. Nah, wajib bagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan malam dan gangguan-gangguan yang sering muncul di waktu malam. Keburukan malam dan gangguannya telah kita sampaikan, seperti biasanya kejahatan itu muncul di waktu malam hari. Para pencuri keluar di malam hari. Para begal juga melakukan kejahatannya di malam hari. Demikian juga kemaksiatan. Biasanya apabila malam telah datang, gelap gulita, terkadang jiwa kita Pak terdorong untuk berani bermaksiat karena Pak menganggap tidak ada yang mengetahui. Dan gangguan-gangguan malam yang muncul di malam hari seperti gangguan binatang-binatang buas. Banyak binatang-binatang muncul di malam hari. Muncul kalajengking keluar dari lubangnya, keluar ular dari lubangnya, dan binatang buas yang lainnya. Kebanyakan apa? Muncul di malam hari.
Dan ketika waktu subuh datang, mereka apa? Kembali ke sarangnya masing-masing. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk berlindung dari gelap gulitnya malam yang terkadang mendorong kita bermaksiat atau berbuat kejahatan, atau dari gangguan-gangguan binatang-binatang yang akan membahayakan kita yang sering muncul di waktu malam. Ini rahasia di ayat yang ketiga, bahwasanya malam merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, yang terkadang padanya muncul kejahatan dan gangguan-gangguan. Karena ini merupakan makhluk Allah yang Allah ciptakan, tidak boleh kita kemudian mencela malam. Wah, ini malam apes. Tidak boleh. Kita mengatakan inilah malam apes. Wah, ini malam sial. Wah, ini malam penuh dengan kecelakaan. Gak boleh kita mencela malam, karena malam adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, fa barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan la tasubbu ad-dahr fa innallaha wad-dahr. Janganlah kalian mencela masa, waktu, karena Allah yang menciptakan waktu. Kalau kamu mencela makhluk Allah yang luar biasa, berarti apa? Secara tidak langsung kita telah mencela Sang Penciptanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsat. An-naffatsat wa min syarri as-sahirat allati yanfukhna fima yaqudna min 'uqadin biqasdi as-sihr. Setelah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari gelapnya malam gulita dan keburukan dan gangguan yang sering muncul di malam hari, maka Allah membimbing kita untuk berlindung dari an-nafatsat, syarri an-nafatsat, itu as-sahirat. Berlindung dari keburukan para perempuan-perempuan tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhul, kemudian diikat dengan tali-tali tadi di qasdi as-sihir. Tujuannya Pak, untuk melakukan perbuatan sihir. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nafatsat dengan konteks perempuan-perempuan. Kenapa demikian? Karena di zaman dulu dan hingga sekarang kebanyakan tukang sihir dan dukun dari kalangan perempuan. Dan juga terkadang atau bahkan sering yang datang ke dukun dan tukang sihir kebanyakan juga para perempuan. Masalah rezekinya, suaminya atau pacarnya, na'udzubillah, dan yang lainnya seringnya perempuan datang. Dari zaman dulu kebanyakan tukang sihir adalah perempuan, sehingga Pak menggunakan konteks an-nafatsat bukan an-nafathin. Dengan konteks jamak muannas as-salim, bukan jamak mudzakkar as-salim. Sehingga barakallahu fikum ini menunjukkan bahwasanya waspada wahai para perempuan. Ketika zaman dahulu perempuan itu kerja cuma nyapu, mencuci dan urusan rumah tangga. Ketika selesai nggak ada kegiatan, hanya Pak sering bikin apa? Sihir-sihir, belajar mantra-mantra. Kemudian disihirkan kepada orang lain, kepada temannya atau orang yang dia benci. Oleh karena itu barakallahu ini dampak negatif dari ketika Pak memiliki waktu kosong. Orang-orang yang memiliki waktu kosong, maka Pak akan membuat dia Pak terdorong berbuat kemaksiatan.
Demikian juga terkhusus para perempuan. Kalau waktunya kosong, biasanya apa? Nggak ada kegiatan di rumah tangga, datang ke tetangga, ngerumpi, ghibah, menggunjing, ngomongin suaminya, yang pelit lah dan yang lainnya lah. Nggak ada kerjaan. Kalau nggak main media sosial, chattingan, anaknya nangis dibiarin saja. Barakallahu ketika waktu kosong ini banyak sekali apa? Dampak negatif ketika apa kita nggak bisa menggunakannya. Makanya barakallahu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan al-waqtu kas-sayf. Fa illam taqta' qata'ak. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kita nggak bisa membagi-baginya dengan baik, dengan pintar, maka apa? Waktu ini akan memenggal kita. Waktu ini akan apa? Membinasakan kita. Waspada dengan waktu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang paling banyak diberi oleh Allah kepada makhluk, kepada manusia, tapi banyak rugi. Nggak bisa menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Dua nikmat itu adalah waktu luang, waktu kosong, dan kesehatan. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang, waktu kosong. Hati-hati. Nah, di zaman dahulu dampak perempuan-perempuan ketika sudah nganggur dengan ada kerjaan, mereka apa? Belajar ilmu sihir. Akhirnya apa? Ketika berhasil senang dengan apa? Dunia sihir. Waspada. Makanya seringnya muncul apa? Profil-profil ketua sihir itu bentuknya perempuan. Kemudian di dalam ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwa sihir itu nyata, ada, hak. Bahkan Rasulullah SAW pernah kena sihir. Dan apabila sihir ini kena, maka apa? Fabarakallahu fikum, orang itu dibikin khayal. Nabi alaihi wasallam itu dibikin ketika kena sihir, terbayang seolah-olah melakukan sesuatu pada beliau tidak melakukan sesuatu. Terbayang ketika Pak seolah-olah sedang menggauli istrinya padahal tidak menggauli istrinya. Dan ini terjadi Pak di zaman dahulu ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi Pak tukang sihir siapa? Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat tukang sihir melemparkan tongkat dan tali-tali mereka, digambarkan oleh apa? Oleh tukang sihir di mata Nabi Musa alaihissalam itu adalah ular yang melata, yang siap mematok Nabi Musa alaihissalam. Padahal itu cuma tongkat sama tali. Inilah sihir. Barakallahu fikum. Sehingga terkadang apa? Kalau orang nasir seolah-olah dia dibakar tangannya, dibakar kakinya, kemudian teriak-teriak kesakitan. Seolah apa? Dia sedang disakiti. Padahal enggak. Sehingga barakallahu fikum, hati-hati. Sihir nyata adanya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah kena sihir. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Falaq dan kemudian barang An-Nas dengan izin Allah Subhanahu wa taala diruqyah, ya, sembuh Nabi alaihi salatu wasallam dari barang gangguan sihirnya orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum, ini sihir adalah sesuatu yang nyata, yang Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk berlindung dari namanya sihir. Dan barakallahu fikum, terkadang apa? Sihir barakallahu fikum membuat kita binasa. Dengan apa? Dengan melakukan apa? Perbuatan takhyil. Pernah terjadi di Ambon. Barakallahu fikum, perempuan ini kena sihir. Disuruh naik ke tebing. Kemudian ketika mau naik ke tebing, diajarkan apa? Cara melompat. Di takhyil, ayo melompat, itu adalah surga. Ayo melompat, itu adalah apa? Keindahan yang ada di bawahnya. Alhamdulillah ketahuan. Dia sudah naik di jurang, ketahuan sama kita kemudian kita langsung ingatkan, dan kemudian kita ruqyah, kita ingatkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah kemudian dia sadar. Langsung kita pegang, kita ini apa? Kita dipegang oleh salah satu mahramnya untuk kemudian diselamatkan. Sehingga hati-hati ya dengan namanya sihir.
Termasuk terjadi di perempuan tersebut ditahyil, ya, teriak-teriak. Kenapa dia teriak? Kita tanya kenapa teriak-teriak. Dengan di belakang hijab, ditanya, katanya Pak, kakinya dibakar oleh seseorang, kepanasan. Seolah-olah barakallahu dia sedang apa? Disiksa oleh barakallahu seseorang. Fa barakallahu. Nah, biasanya tukang sihir itu Pak sukanya menghembus-hembuskan, bikin buhul-buhul, kemudian Pak ditiup-tiupkan mantra. Makanya kata para ulama, ya, sebagian mereka mengatakan nggak boleh meruqyah dengan cara ditiup-tiup. Kata para ulama, sebagian mereka mengatakan bahwanya tidak boleh ketika meruqyah dengan cara ditiup-tiup. Karena Pak menyerupai tukang-tukang sihir. Namun yang benar adalah tidak mengapa. Ruqyah dengan cara ditiupkan. Kenapa? Nabi alaihi wasallam pernah meruqyah dirinya dengan cara ditiup. Nabi ketika sebelum tidur meniupkan apa? 3 kali ke tangannya, kemudian dibacakan apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Sehingga tidak ada barakallahu fikum persamaan dengan tukang sihir. Tidak mengapa. Yang jelas di dalam ayat yang keempat ini memberikan peringatan kepada kita untuk selalu waspada dari apa? Dari orang-orang yang jahat, ya, yang ingin apa? Melakukan perbuatan sihir kepada diri kita. Dan barakallahu fikum, biasanya orang-orang yang kena sihir ini biasanya barakallahu fikum pertama, ya, kurangnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang pertama mendominan adalah jauhnya dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia berzikir, rajin zikir pagi dan sore, dengan izin Allah tidak ada makhluk satupun yang bisa membuat dirinya celaka. Nabi alaihi wasallam setiap pagi dan sore apa bacanya? Allahumma ini a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari apa? Segala apa yang Allah ciptakan. Nabi berlindung setiap pagi dan sore. Bahkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man nazala manzilan faqala Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai' hatta yarhal min manzilihi." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang turun dalam suatu tempat, ia belum pernah dia apa? Jama. Barang siapa yang safar atau turun di suatu tempat kemudian mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mencelakai dirinya. Apakah bentuknya manusia, preman atau begal ataukah pencuri atau pencopet, tidak akan mampu. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk binatang-binatang buas. Pernah anak sama teman-teman rihlah itu ke Pulau Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan ini terkenal dengan hutan yang sangat membahayakan. Ya, di situ terdapat ular kobra banyak sekali, termasuk macan Pak, banyak di situ juga. Ya, dan binatang-binatang yang buas yang lainnya. Kita sedang jalan-jalan menjelajahi hutan Nusa Kambangan. Sempat kita tersesat. Namun sebelum kita masuk hutan tersebut, kita katakan kepada teman-teman, sebelum masuk hutan ini ingat baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca semuanya, masuk hutan dengan izin Allah. Tak satu pun binatang buas, tak satu pun binatang melata yang membahayakan kita. Kita tersesat 2 jam di hutan, dengan izin Allah, Allah tunjukkan jalan keluar dari kemana kita harus keluar. Tersesat kita waktu itu, kami di hutan selama 2 jam. Alhamdulillah kemudian Allah berikan petunjuk, ini jalan yang tadi kamu lewati sebelum kalian masuk. Alhamdulillah kami bisa keluar dengan selamat. Dan fabarakallahu seorang ulama dalam kitab Tauhid, lupa Ibnu Jarir atau siapa, barakallahu atau kalau tidak salah Imam At-Tabari rahimahullah, belum menyatakan
aku hari ini ternyata tersangat kalajengking. Hari ini aku ternyata tersangat kalajengking, dan ternyata setelah aku ingat-ingat, ternyata Pak, pagi ini aku lupa membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Seumur hidup belum meninggalkan doa tersebut. Ketika lupa satu kali aja tersangat kalajengking, sadar, astagfirullahaladzim, aku lupa. Berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah jadi makhluk-makhluknya yang jahat. Jadi barakallahu fikum, kenapa sering terjadi kecelakaan pada diri kita, atau sihir, atau gangguan-gangguan jin yang lainnya? Itu diantara faktor utamanya diantara adalah karena Pak, tidak pernah berzikir atau kosong dirinya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jalan agar kita selamat dari tukang sihir dan gangguan syaitan adalah at-tawakkul 'ala Allah. Hati ini harus selalu yakin, bertawakal, bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tidak ada daya dan upaya tukang sihir, setan dan yang lainnya tidak akan bisa mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah. Tawakal kepada Allah, sandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara Pak cara agar kita Pak, barakallahu fikum, terhindar dari segala bentuk gangguan-gangguan syaitan atau bala tentaranya dari tukang sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu wa min syarri hasidin mubghidin linnas idza hasadahu ala ma wahabahumullahu min ni'amin wa arada zawalaha anhum wa iqa'a al-adha bihim. Yang kelima atau ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu Pak, dari keburukan, kejahatan orang-orang yang hasad, mubghid, benci kepada manusia apabila dia melakukan kedengkian atas apa yang telah Allah berikan kepada manusia tersebut dari nikmat-nikmat. Wa arada zawalaha anhum, dan ingin kalau bisa nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang darinya. Wa iqa'a al-adha, dan apa? Mengirim gangguan, mengirim kejahatan kepada mereka, orang yang dia hasadi. Ini adalah perlindungan dari orang-orang yang hasad. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita apa? Berlindung dari berapa hal? 3 atau 4? 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam surat Al-Falaq untuk berlindung dari 4 hal. 1 bersifat umum, 3 bersifat tafsil, terperinci. Pertama, min syarri ma khalaq. Yang kedua, ghasikin idza waqab. Yang ketiga, wa min syarri nafathati fil 'uqad. Yang kelima, min syarri hasidin idza hasad. Kenapa kok kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlindung kepada Allah dan waspada dari kejahatannya orang-orang yang hasad? Karena hasad itu ngeri Pak, bisa membahayakan kita. Bahkan hasad ini apabila dia lampiaskan bisa membunuh kita. Orang yang hasad ini kalau sudah dengkinya luar biasa akan membuat dia Pak, melakukan perbuatan yang semena-mena. Hasad adalah penyakit yang sangat membahayakan. Hasad adalah fabarakum, dosa yang pertama dilakukan hamba kepada Allah. Ini dilakukan oleh siapa? Iblis. Dosa yang pertama, kedurhakaan yang pertama yang dilakukan oleh hamba, oleh makhluk kepada Allah adalah hasad. Iblis hasad kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam.
Ia mengklaim dirinya lebih mulia daripada Adam. Ya Allah, kok bisa aku makhluk yang mulia kok disuruh sujud kepada makhluk yang rendah, yang terbuat dari yang kau ciptakan dari tanah liat yang busuk? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, anak ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan apa? Adam diciptakan dari tanah. Orang yang hasad, maka apa? Terkadang akalnya jadi nggak sehat. Seperti iblis. Coba kalau kita mau main logika, tanah sama api itu baik mana? Jelas tanah lebih baik daripada api. Manfaatnya tanah itu lebih banyak manfaatnya daripada api. Justru kebanyakan musibah yang membahayakan manusia makhluk adalah api. Kalau mau dihitung itu secara logika, hai orang-orangnya hasad, dia itu lebih baik daripada kamu. Sehingga Allah menciptakan dia, memberi dia lebih baik. Kenapa kok nikmat ini diberi kepada si A, si B, bukan kepada kamu? Karena Allah melihat dia lebih baik pada dirimu. Sebagaimana hati-hati, wahai iblis. Ketika engkau seperti itu menganggap dirimu lebih baik pada orang lain, berarti apa? Enggak beda gitu dengan iblis. Harusnya ketika melihat teman kita mendapat nikmat, bahagia, senang, dan berharap apa? Nikmat itu juga bisa diberikan kepada dirinya. Hati-hati. Hasad ini apabila fabarakallahu fikum ada pada diri kita, membuat kita jadi sombong, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, sebagaimana iblis. Akalnya udah nggak sehat, merasa dirinya lebih. Padahal Pak, kalau dilihat, ditimbang dan diteliti, keadaanmu lebih buruk daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika hasad ini muncul pada diri kita, seperti iblis, sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka, bukan bertaubat, malah apa? Semakin sombong, malah bersumpah, fabima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, oke, engkau telah tetapkan aku sebagai makhluk yang sesat dan menjadi penghuni neraka. Aku bersumpah ya Allah, aku akan menyesatkan semua anak Adam, semua keturunan Adam aku akan sesatkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang taat dan ikhlas. Luar biasa nih. Ketika orang punya penyakit hasad, itu kalau dinasihati malah semakin apa? Semakin melunjak, semakin sombong, malah bukan bertobat, malah semakin buat kerusakan, seperti iblis. Hati-hati. Kemudian fabarakallahu fikum, bahaya hasad kedua adalah dosa yang kemaksiatan yang pertama dilakukan kepada makhluk di muka bumi ini adalah karena hasad. Gara-gara hasad, Qabil anaknya Adam berani membunuh saudaranya si Habil karena bahasa cemburu. Kok bisa ya kurbannya Habil kok diterima sedangkan anakku nggak diterima? Cemburu, emosi, karena dengki, berani dia membunuh saudaranya karena hasad. Lihat. Dan hasad ini adalah penyakitnya orang-orang Yahudi. Apabila kita hasad, berarti Pak, kita telah mewarisi sifatnya orang-orang Yahudi. Insya Allah kita akan kaji masalah hasad, dan ini masalah penting kalau ada pertemuan selain abab tafsir, insya Allah ta'ala, karena panjang. Barakallahu fikum ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hasad. Hasad adalah penyakit yang sangat membahayakan, yang mana barakallahu fikum yang membuat iblis keluar dari siapa? Dari surga, yang membuat Qabil anak Adam berani membunuh saudaranya, dan yang membuat orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekarang banyak menimpa di kalangan umat
Islam. Hasad, dengki dengan saudaranya, kirim sihir, kirim cambi-cambi. Hasad dengan saudaranya, kirim barakallahu fikum orang yang untuk membunuh saudaranya, kirim preman, kirim barakallahu fikum orang-orang yang ingin untuk mencelakai saudaranya. Sehingga barakallahu fikum hati-hatian. Dan kemudian barakallahu fikum di dalam ayat ini dari 1 sampai 5 bisa memberikan faedah kepada kita bahwasanya ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Ini kaidah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit, suatu kejahatan, suatu keburukan melainkan Allah turunkan obatnya. Apapun tipu daya kalian hai makhluk Allah yang jahat, baik itu jin maupun manusia, atau tukang sihir, atau orang-orang yang hasad, semuanya akan tertolak ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu pasti ada solusinya. Segala penyakit pasti akan ada obatnya. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan muskilah, masalah, penyakit gak ada solusinya, gak ada obatnya. Ini tidak mungkin. Sebagaimana barakallahu fikum di dalam ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan dan kejahatan-kejahatan, Allah memberikan obatnya. Itu dengan apa? Dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan di dalam surat ini, faedah-faedah yang bisa kita sebutkan adalah pertama adalah wujub al-isti'adah min kulli makhluqin fi syarr. Kesimpulan yang pertama bahwasanya wajib kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya yang memiliki kejahatan, yang memiliki keburukan, yang memiliki mara bahaya, atau bisa melakukan hal-hal yang membahayakan. Yang kedua adalah wujub al-iltija ilallah. Wajib bagi kita untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, apakah itu bentuknya masalah dengan istri, anak, atau masalah dengan teman, atau masalah rezeki, atau masalah dengan beberapa yang lainnya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, yang keempat adalah tahrim al-hasad. Di dalam faedah dari ayat 1 sampai 5 adalah haramnya perbuatan dengki. Kalau sekedar iri boleh, misalnya orang itu kok punya mobil, kok orang itu kok sukses usahanya, boleh enggak? Boleh, wajar. Ini tabiat manusia. Tetapi ketika Anda kemudian cemburu dan menginginkan kenikmatan itu hilang dari saudaramu, jatuhlah dalam perbuatan dosa. Ketika antum kemudian membenci dengan matamu, dengan hatimu, dengan lesanmu, maka jatuhlah kita dalam perbuatan hasad yang haram. Sekedar cemburu, iri, wajar manusia. Tapi kalau sudah sampai kemudian benci, kemudian menginginkan kenikmatan itu hilang darinya, maka kita telah jatuh dalam perbuatan hasad yang diharamkan. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang keempat adalah hasid idza lam ya'mal bihasadi fala syai'a alaihi. Ya. Orang yang dengki apabila enggak melakukan perbuatan hasadnya, maka tidak berdosa. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang yang hasad ketika dia melakukan hasadnya. Artinya kalau hasad saja boleh. Tapi idza hasad, jika dia kemudian melakukan kebencian, menginginkan keburukan pada orang tersebut, terjadi pada orang tersebut yang dia dengki, maka ini tidak boleh. Inilah yang inilah yang dosa.
Sehingga barakallahu hati-hati. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Ayat demi ayat telah kita kupas, telah kita kaji. Semoga apa yang kita bisa sampaikan di sini, barakallahu memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan masalah hasad, ya ini adalah merupakan penyakit yang sangat membahayakan. Kalau ingin dikaji, insya Allah akan kita kaji pada waktu yang khusus di luar tafsir, karena agar kita bisa menjelaskan setiap pertemuan satu surat kalau suratnya pendek, karena pembahasan hasad ini pembahasan yang luas ya. Di situ barakallahu ada pembahasan kenapa kok orang itu jadi hasad, kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan hasad pada diri kita, itu perlu dikaji. Nah, kemudian apa jalan-jalan untuk kita barakallahu bisa selamat dari penyakit hasad. Wallahu a'lam bishawab. Apabila yang kami sampaikan ada kekeliruan dan kesalahan, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua karena kejahilan Anda yang terus harus belajar. Dan apabila ada benarnya itu murni datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan surat Al-Ikhlas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Untuk membuka sesi tanya jawab. Oh iya, kemarin ada masukan Ustaz, bagaimana kalau dibuka sesi tanya jawab? Kalau dibuka langsung angkat tangan, ini membutuhkan waktu ya. Kadang Ustaz saya mau tanya, kita pertanyaan sampai 5. Ada apa? Muter-muter baru kemudian menyebutkan apa masalahnya. Ini memakan waktu. Ya Pak ya, dengarkan pertanyaannya dia sudah sampai 10 menit kadang-kadang. Makanya kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas, nanti diserahkan kepada pengurus DKM. Nanti insyaallah taala kita akan sampaikan jawabannya. Mungkin satu pertemuan, satu soal atau 2 soal. Insyaallah taala jika ada pertanyaan seputar agama atau seputar pelajaran kita, bisa ditulis dalam sebuah kertas, kemudian barakallahu fikum diserahkan kepada pengurus DKM. Nanti kita insyaallah kita akan jawab setelah pembahasan kita selesai. Nah, apabila waktunya panjang kita baca 2 pertanyaan. Kalau ternyata waktunya sempit, kita cukup dengan 1 pertanyaan. Jadi tolong ditulis saja Pak ya. Nah, karena pengalaman gitu, pernah saya menyampaikan, tafadhol yang ada pertanyaan silakan angkat tangan. Angkat tangan, pertanyaannya panjang, 5 kemudian 5 pertanyaan, ternyata habis waktunya dengerin ya pertanyaan orang tersebut. Ini nanya apa curhat ini? Nah, ini kan repot. Insyaallah ditulis saja apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.